Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Dalam video ini terdapat topik yaitu praktik TIK perancangan sistem rekam medis dan informasi kesehatan yang terdapat pada mata kuliah analisis dan perancangan sistem. Dalam video pembelajaran ini terdapat beberapa topik yang dibahas, yaitu analisis kebutuhan sistem, DAD atau DFD, ERD, dan desain interface. Dalam masa pandemi ini, metode pembelajaran dialihkan secara daring, sehingga perlu adanya video untuk membantu para mahasiswa dalam mempelajari suatu mata kuliah. Tujuan umum dari video pembelajaran ini untuk mendapatkan hibah dari akademiki. Sedangkan tujuan khususnya dapat mendukung kegiatan praktik TIK, perancangan sistem, rekam medis, dan informasi kesehatan. Dalam masa pandemi ini perlu menggunakan APD, dan sebelum kegiatan praktik luring dilaksanakan, mahasiswa sudah melakukan tes swab antigen atau PCR. Analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem merupakan hal yang sangat pokok dalam perancangan sebuah sistem informasi. Analisis kebutuhan sistem dilakukan kepada pelanggan untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam menciptakan sebuah aplikasi. Kebutuhan adalah sifat-sifat dari sistem atau produk yang akan dikembangkan sesuai dengan keinginan pelanggan. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang baik dan sangat relevan adalah tidak ambigu, komplit, konsisten, dapat diubah, dapat dilacak, dan dapat digunakan selama pengoperasian dan pemeliharaan. Di dalam sebuah analisis kebutuhan sistem menghasilkan spesifikasi kebutuhan. Spesifikasi kebutuhan merupakan hal yang rinci dalam pengembangan sebuah aplikasi. Spesifikasi kebutuhan dilakukan atas dasar kesepahaman antara pengembang dan pemakai. Di sini pengembang dan pemakai saling berdiskusi sehingga mencapai tujuan aplikasi apa yang ingin dikembangkan. Analisis kebutuhan digunakan untuk menentukan keluaran yang dihasilkan oleh sistem. Kemudian input dari sistem atau masukan, kemudian lingkup proses yang menghasilkan output dari input. Menerjemahkan kebutuhan user merupakan hal yang penting dalam proses analisis kebutuhan sistem. User menyampaikan apa saja yang diinginkan untuk dicatat oleh pihak pengembang. Dalam proses menerjemahkan kebutuhan user, kadangkala pengembang mengalami kesulitan. Apa yang disampaikan user itu berbeda apa yang diciptakan oleh pengembang. Sebagai contoh, dalam gambar berikut, yaitu ketika customer menyampaikan sebuah keinginan, yaitu apa yang dibuat, maka yang diterjemahkan oleh pihak pengembang, yaitu proyek leader maupun programmer, itu berbeda. Dan hasilnya pun ketika disampaikan, maka beda pula ya, apa yang diharapkan. Sehingga menjadi sebuah permasalahan yang serius. Maka dari itu perlu dilakukan analisis yang mendalam dari berbagai sudut. Tidak hanya pada sisi user, dan kita perlu melakukan analisis lain ya, dengan berbagai teknik. Di antaranya yaitu teknik dalam analisis kebutuhan, yaitu dilakukan dengan wawancara, riset terhadap sistem sekarang, observasi lapangan, kuis, pengamatan terhadap sistem serupa, prototipe. Yang pertama ada wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak user, yaitu user menyampaikan aplikasi apa yang diinginkan dalam sebuah pengembangan sistem. Kemudian pihak pengembang menangkap dan mencatat apa saja yang diinginkan oleh user. Dalam wawancara digali dalam-dalamnya bagaimana proses itu berjalan, dari mulai alur bisnisnya hingga tampilan-tampilan apa yang ingin digunakan. Kemudian riset terhadap sistem sekarang. Nah, ini dapat dilakukan melalui artikel-artikel atau buku atau jurnal ya, atau berbagai sumber ya. Dapat dari web ya, web yang ada sekarang
dapat dikembangkan lagi menjadi sebuah sistem yang mutakhir. Kemudian dilakukan observasi lapangan. Nah, observasi lapangan digunakan untuk mengidentifikasi atau mengamati bagaimana proses bisnis itu berjalan di dalam suatu organisasi, sehingga dalam mengambil suatu keputusan untuk menciptakan sebuah sistem maka sesuai dengan yang ada di lapangan. Kemudian kuis. Kuis ini digunakan jika dalam wawancara tidak dapat dimungkinkan, sehingga digunakan daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh pengguna ya. Kemudian yang kelima ada pengamatan terhadap sistem serupa. Nah, ini dapat dilakukan dengan menelusuri sistem yang ada ya. Dapat digunakan juga menggunakan studi banding terhadap sistem yang ada sekarang, atau menggunakan sistem informasi yang ada di web ya, sehingga proses pengamatan ini akan menjadi sebuah pengambilan keputusan apakah sesuai atau tidak ya. Kemudian prototipe. Nah, prototipe ini merupakan salah satu metode juga ya dalam metode pengembangan sistem, yaitu prototipe diciptakan secara singkat ya, yaitu sebuah gambaran secara singkat yang langsung ditunjukkan ya kepada pihak pengguna apakah sudah sesuai atau belum ya dalam proses perancangan aplikasi. Nah, jika belum sesuai maka akan dirubah lagi perancangan tersebut, sehingga akan ditampilkan lagi prototipe yang terbaru dan ditunjukkan lagi hingga prototipe tersebut benar-benar sesuai dengan keinginan oleh user. Nah, di dalam analisis kebutuhan ini terdapat dua jenis, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang menjelaskan interaksi antara sistem dan lingkungannya yang terpisah dengan implementasi. Contohnya yaitu sistem dapat menampilkan halaman pendaftaran pasien. Kemudian contoh yang kedua, sistem dapat menampilkan halaman data pasien. Kemudian selanjutnya yaitu ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang tidak secara langsung menggunakan fungsi-fungsi dari program ya. Jadi terpisah secara fungsi antara kebutuhan yang ada. Nah, di sini dapat dicontohkan yaitu sistem memiliki tampilan yang user friendly. Kemudian yang kedua, sistem memiliki keamanan yang kuat. Data flow diagram. Data flow diagram. Data flow diagram merupakan diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem. Dengan DFD atau diagram alir data, maka pengembang dapat mudah untuk mengembangkan suatu aplikasi dengan acuan dalam proses aliran data. Nah, di sini terdapat beberapa simbol-simbol yang digunakan dalam membuat sebuah DFD yang mengacu pada dua sumber, yaitu ada yang bersumber dari DeMarco dan Jordan dan juga bersumber dari Jane dan Serson. Terdapat 4 jenis simbol, yaitu ada entitas luar, kemudian proses, aliran data, dan storage atau tempat penyimpanan data. Nah, dalam menggambar DFD terdapat beberapa pedoman. Yang pertama yaitu identifikasi terlebih dahulu semua external entity. Selanjutnya, identifikasi semua input dan output yang terlibat dengan external entity. Kemudian, gambarlah terlebih dahulu suatu diagram konteks, kemudian overview.
dan terakhir dibuat diagram rinci. Yaitu yang pertama diagram konteks atau diagram level 0 dan diagram level 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Itu merupakan diagram rinci. Kemudian untuk memudahkan yaitu dibuat bagan berjenjang untuk semua proses yang ada di sistem terlebih dahulu. Kemudian dalam mempraktekkan menggambarkan sebuah DFD, kita dapat menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Power Designer. Langsung saja kita buka aplikasi Power Designer yang ada di laptop kita. Pertama-tama kita buka aplikasi Power Designer. Di sini akan muncul jendela aplikasi Power Designer. Kita pilih file, new model, kemudian kita cari yaitu data flow diagram. Nah, di sini akan tampil jendela kosong untuk membuat DFD. Di sebelah kanan terdapat menu-menu yang dapat digunakan untuk membuat data flow diagram. Ada data storage, entity, kemudian alur panah dan proses, kemudian flow. Kemudian kita buat sebuah proses yaitu diagram konteks atau diagram level 0 dengan memilih proses. Kemudian kita rename proses ini dengan nama Sistem Informasi Manajemen Klinik. Nah, kemudian kita buat entitasnya. Kita buat 3 entitas. Yang pertama ada pasien. Kedua ada petugas pendaftaran. Dan yang terakhir ada dokter. Di sini kita menggunakan lambang flow, yaitu untuk menghubungkan proses dengan entitas. Di dalam garis panah ini kita bisa mengidentifikasi yaitu aliran datanya.
Kemudian di level berikutnya, yaitu level 1, kita dapat membuatnya dengan mendekomposisikan sebuah proses SIM klinik ini. Klik kanan, kemudian decompose proses, maka dapat dibuka ke level selanjutnya dengan cara open diagram. Maka akan muncul tampilan entitas di mana kita bisa menambahkan proses-proses yang akan kita buat di dalam SIM klinik. Yang pertama ada proses pendaftaran. Kemudian yang kedua ada proses pemeriksaan. Kemudian kita hubungkan sebuah proses tersebut, yaitu pasien menyerahkan KIB, petugas pendaftaran menerima informasi data pasien, dan juga menginputkan pendaftaran pasien, sehingga pasien memperoleh informasi terkait dengan pemeriksaannya. Kemudian setelah itu pasien melakukan pemeriksaan ke dokter. Dokter menginputkan hasil pemeriksaannya yang diperoleh dari informasi rekam medis pasien. Di sini kita menambahkan yaitu sebuah storage atau penyimpanan, di mana di sini akan menampilkan data yang menghubungkan ke dalam proses. Kita tambahkan. Yang pertama ada storage data pasien. Kemudian ada storage pendaftaran pasien. Selanjutnya kita hubungkan dengan resource flow. Di sini terdapat timbal balik antara storage dengan proses dalam pendaftaran. Kemudian di dalam storage satunya, yaitu kita tambahkan data pemeriksaan. Di sini kita hubungkan yaitu data pendaftaran yang akan terhubung dengan proses pemeriksaan. Dan juga data pasien nanti akan berhubungan dengan proses pemeriksaan. Oke, demikian yaitu proses level 1 ya dalam data flow diagram.
yaitu terdapat dua proses, yaitu proses pendaftaran dan pemeriksaan, di mana terdapat 3 entitas dan 3 storage. Di sini dapat dilihat aliran datanya saling berkaitan. Kemudian untuk menggunakan gambar DFD ini kita dapat melakukan penyimpanan ya ke dalam sebuah Microsoft Word, yaitu kita Ctrl A, kita copy, Ctrl C, kemudian baru kita simpan ke dalam Microsoft Word. DFD ini akan langsung tercopy ke Microsoft Word, yaitu untuk diagram level 2. Untuk yang level 0 atau konteks diagram, kita juga bisa melakukan Ctrl A, kemudian copy, kita paste ke dalam Microsoft Word. Sehingga kita dapat menggunakan data flow diagram ini untuk membuat sebuah perencanaan desain sistem aplikasi. Kemudian kita mengakhirinya dengan menyimpan proyek ini ke dalam file dokumen. Entity Relationship Diagram, atau kita menyebutnya sebuah ERD, merupakan suatu diagram yang menggambarkan hubungan antar entity di dalam database. Jadi dalam merencanakan sebuah database kita dapat menggunakan ERD ini. Nah, terdapat beberapa simbol yang digunakan dalam ERD. Yang pertama yaitu entity, yaitu digambarkan sebuah persegi panjang. Kemudian ada simbol relationship, yaitu digambarkan dengan belah ketupat. Kemudian ada atribut. Atribut ini terbagi menjadi dua, yaitu atribut identifier dan descriptor. Atribut identifier ini menggambarkan sebuah keunikan, atau dalam sebuah database kita menyebutnya sebagai primary key. Kemudian ada lagi atribut descriptor, yaitu atribut yang digunakan secara umum. Selanjutnya, aplikasi yang digunakan dalam membuat sebuah ERD, kita dapat menggunakan Visio. Baiklah, mari kita mempraktekkan membuat ERD menggunakan aplikasi Visio. Pertama-tama kita buka aplikasi Visio. Kemudian kita pilih blank drawing untuk membuat halaman baru. Di sini akan muncul jendela, yaitu masih kosong ya. Kita tampilkan simbol-simbol di sebelah kiri dengan cara mencarinya. Kita cari simbol-simbol yang mengandung Entity Relationship Diagram atau ERD. Kita cari, kemudian kita klik ya,
flow diagram, data flow diagram. Nah, di sini akan tampil yaitu simbol-simbol di mana simbol tersebut mengakomodir yaitu untuk pembuatan IRD. Di sini kita bisa pilih entitas, kemudian ada atribut, dan juga ada relasinya ya. Kita masukkan dulu yaitu entitas pasien. Kita copy saja, yaitu selanjutnya entitas selanjutnya yaitu ada petugas pendaftaran. Dan juga ada dokter. Kemudian kita hubungkan antara pasien dan petugas pendaftaran yaitu dengan entity relationship ya. Terdapat suatu relasi ya, di mana kita menghubungkannya dalam bentuk kata kerja, yaitu pasien mendaftar ke petugas pendaftaran. Selanjutnya, di sini juga ada suatu kegiatan, yaitu dokter memeriksa pasien. Selanjutnya kita beri atribut masing-masing entitas. Pertama, pasien. Kita buat ID pasien. Nama pasien. Tanggal lahir. Tempat lahir. Kemudian alamat. Di sini terdapat ID pasien yang bersifat unik dan menjadi sebuah primary key dalam entitas pasien. Maka dari itu kita beri simbol dengan menambahkan garis panah. Ini artinya bahwa ID pasien merupakan atribut yang unik ya, dan menjadikan suatu primary key dalam entitas pasien. Kemudian petugas pendaftaran kita buat atributnya. ID pasien. ID petugas pendaftaran maksudnya. Kemudian nama petugas dan nomor telepon.
Selanjutnya kita hubungkan. Dan ID petugas kita berikan yaitu suatu simbol yang unik. Selanjutnya dokter kita beri atribut juga. Di dalamnya ada ID dokter. Nama dokter. Dan bisa juga kita tambahkan nomor telepon. Kita hubungkan. Dan di dalam atribut ID dokter kita beri simbol yang unik. Kemudian dalam ERD ini kita bisa menambahkan yaitu sebuah transaksi ya di dalam sebuah aktivitas atau kegiatan, yaitu di dalam kegiatan memeriksa, yaitu di dalamnya ada atribut yaitu ID periksa, kemudian tanggal periksa, kemudian diagnosis. Dan di dalam sini kita buat simbol yang unik yaitu ID periksa. Kemudian dalam proses kegiatan mendaftar kita bisa tambahkan yaitu atribut nomor register, tanggal register, kemudian poli. Atribut nomor register ini kita buat yaitu unik dengan simbol atribut yang unik. Sehingga kita dapat membuat yaitu sebuah ERD ya yang saling berhubungan antara entitas satu dengan entitas lain dengan proses kegiatan ya beserta atribut-atribut yang menjadikan suatu keputusan di dalam membuat yaitu database nantinya. Di sini kita dapat melakukan yaitu memindahkan ERD ini ke dalam Microsoft Word dengan cara klik Ctrl A, kemudian kita copy yaitu Ctrl C, kemudian kita buka Word-nya, kemudian kita paste ke dalam Microsoft Word. Otomatis ERD yang kita buat di dalam aplikasi Visio akan tampil di dalam Microsoft Word dengan kita copy paste di dalamnya. Selanjutnya yang terakhir kita simpan
ARD yang telah kita buat. Desain interface. Desain interface merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna user dengan sistem. Dengan adanya user interface, maka pengguna dapat dengan mudah mengakses suatu aplikasi dengan simbol-simbol tertentu. Terdapat dua jenis user interface, yaitu GUI atau Graphical User Interface, kemudian Base Text. GUI ini merupakan tampilan yang sudah modern, di mana user dapat mengakses aplikasi dengan berbagai bentuk simbol, gambar, maupun video. Sedangkan yang berbasis teks atau base text, user hanya dapat memberikan perintah berupa teks yang dijalankan. Contohnya dari base text ini yaitu command prompt atau menggunakan CMD. Nah, dalam melakukan desain antarmuka atau desain interface, terdapat syarat-syarat yang harus dilakukan, yaitu pertama, layar harus diformat agar berbagai info, perintah, pesan muncul di area layar yang konsisten. Kemudian, pesan, perintah, informasi jangan terlalu panjang, jadi jelas, singkat, padat. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu sering memakai atribut display yang mengganggu seperti blinking, highlight, dan sebagainya. Nilai default dibuat jelas. Kemudian antisipasi error yang mungkin dibuat user harus dijalankan. Kemudian jika ada error, user mestinya tidak boleh melanjutkan tanpa memperbaiki error tersebut. Kemudian jika user melakukan sesuatu yang membahayakan sistem, keyboard harus terkunci dan pesan untuk meminta bantuan teknisi harus dimunculkan. Kemudian terdapat aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat sebuah desain interface. Kita menyebutnya yaitu sebuah prototype atau wireframe. Di sini kita akan membuat sebuah desain interface menggunakan aplikasi pensil. Pertama-tama kita buka aplikasi pensil. Kemudian akan menampilkan yaitu sebuah halaman aplikasi pensil, di mana di sebelah kiri terdapat menu-menu yang dapat kita gunakan untuk membuat suatu desain interface, yaitu kita dapat memilih dengan berbagai jenis model ya. Bisa berbasis desktop, web, ataupun menggunakan berbasis mobile atau Android ya. Nah, di sini kita akan mempraktekkan yaitu membuat sebuah tampilan aplikasi pendaftaran ya. Di mana di sini kita akan menggunakan berbasis desktop. Langsung saja kita buat yaitu create new document. Nah, akan muncul halaman untuk membuat sebuah desain ya atau prototype. Kita masukkan komponen sebelah kiri ke dalam kanvas ini ya, yang tersedia di sebelah kanan ini. Kita masukkan saja.
kita rename ya, yaitu pendaftaran pasien. Langsung saja kita isi ya. Di sini ada label ya. Label digunakan untuk menuliskan teks ke dalam sebuah tampilan di prototipe aplikasi ini. Kita buat sebuah grup ya untuk mengemas tampilan ya di dalam aplikasi ini. Kita buat pendaftaran pasien. Kita masukkan label nama. Di sini kita masukkan text box juga ya untuk menginputkan nama pasien. Kemudian ada tanggal lahir, kita buat di sini. Tempat lahir. Kita bisa menambahkan yaitu combo box, yaitu untuk menampilkan pilihan ya. Kita isi dengan label biasanya jenis kelamin ya. Kemudian langsung saja alamat. Untuk alamat kita buat yaitu secara lebar ya untuk textbox-nya. Dalam sebuah pemrograman ini disebut dengan text area ya. Dan selanjutnya langsung saja kita secara singkat ya untuk merancang sebuah sistem. Kita buat di sini poli ya. Poli yang dituju. Kita bisa menambahkan yaitu combo box.
Dan terakhir kita buat tombol simpan. Nah, di sini kita berhasil membuat yaitu sebuah halaman ya, desain interface untuk pendaftaran pasien ya. Di sini saya contohkan secara singkat bagaimana membuat sebuah desain interface yaitu pendaftaran pasien. Kita bisa menyimpannya yaitu ke dalam Microsoft Word ya, dengan kita mengekspornya terlebih dahulu ya. Kita ekspor. Nah, kita pilih ya di sini. Pastikan di sini kita menggunakan yaitu PNG ya untuk merubah ke gambar. Dan di sini kita bisa mengekspornya ke dalam bentuk tipe file lain ya. Bisa berupa single web page, PDF atau di print ya. Atau ke dalam sebuah aplikasi OpenOffice ya, dokumen. Nah, langsung saja kita ekspor ke dalam bentuk image atau PNG ya. Kita simpan terlebih dahulu. Lalu kita ekspor ya. Nah, kita bisa menampilkannya di sini ya. Klik view. Pensil. Nah, ini hasil dari ekspor ke dalam sebuah gambar yaitu PNG. Kita buka hasilnya seperti ini ya. Nah, kita bisa masukkan ke dalam Microsoft Word dengan cara klik kanan, copy, dan paste ke dalam Microsoft Word. Nah, di sini kita berhasil membuat sebuah tampilan desain interface yaitu pendaftaran pasien. Selanjutnya yang terakhir kita simpan hasil kerja kita di dalam pensil tersebut ya. Kita save, kemudian kita rename. Terakhir kita simpan.